in my Bible, and this is what it says to me. It tells me that I'm never ever alone. I'm learning how Jesus came down to us and gave his best. Without a doubt, the best friend you'll ever know. Our God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go! When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God asks, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Shalom adik-adik.
apa kabarnya? Sungguh amat baik. Yeay. Yuk adik-adik, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sampai saat ini. Kami akan mengikuti ibadah Lewi Kids. Pada hari ini Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Berkati setiap adik-adik yang mengikuti ibadah, berkati setiap kakak-kakak yang melayani hari ini, sehingga kami semua sama-sama mendapatkan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Adik-adik berani nggak tampil beda? Tampil bedanya bukan karena adik-adik punya baju yang keren, atau punya sepatu yang keren, atau punya barang-barang yang bagus. Tetapi adik-adik tampil beda karena punya Tuhan Yesus. Ya, yuk adik-adik kita menaikkan pujian, berani tampil beda. Ya, semuanya tepuk tangan ya. Ayo semuanya berdiri. Siap ya? Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Yeay. Mainkan dari awal ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ayo lebih semangat lagi adik-adik. Mana tepuk tangannya? Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Aku berani tampil beda. Yeay. Nah adik-adik, kalau adik-adik percaya dan punya Tuhan Yesus, adik-adik siap untuk tampil beda. Nah adik-adik, kita lanjutkan lagi pujian kita. Kita akan nyanyikan lagu Kasih Yesus Indah, oh Indah. Yuk kita mulai. Semuanya digerakin ya badannya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Dari awal kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah.
sudah menaikkan pujian kita, sekarang kita menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Berikan penyembahan yang terbaik dari adik-adik. Sungguh adik-adik fokus sama Tuhan Yesus. Kita menyembah dengan sungguh-sungguh sehingga Tuhan Yesus berkenan atas penyembahan kita semua. Yuk adik-adik, kita naikkan pujian Ku ada karena anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita naikkan pujian ini adik-adik dalam bahasa Inggris. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your love abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I will live today. Forever I will praise your name. Kita lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Kita mau naikkan ucapan terima kasih kita sama Tuhan. Kita mau katakan, ku ada karena anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus.
Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang berjanji dan Engkau Allah yang selalu menepati. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami sudah menaikkan penyembahan kami Tuhan, sekarang kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati yang taat, telinga yang mendengar. Sehingga setiap firman yang ditaburkan kami mengerti Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh taat akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kakak yang akan membawakan firman. Berkati setiap adik-adik yang akan mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan kita saat ini berjudul Fokus pada Janji-Janji Tuhan, yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-37 sampai 50. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kamu ingin bertanya, apa yang adik-adik rasakan ya kalau seandainya orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, merencanakan sesuatu yang tidak baik kepada kita, membenci kepada kita. Bagaimana perasaannya adik-adik? Pastinya sangat sedih ya. Apakah kita akan tetap fokus pada janji-janji Tuhan? Nah, sekarang mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Seperti ini ceritanya adik-adik. Kita akan belajar dari seorang tokoh. Siapakah dia? Ya, dia adalah Yusuf. Yusuf adalah anak kesayangan dari Bapak Yakub adik-adik. Tetapi walaupun dia anak kesayangan dari Bapak Yakub, dia bukan adik kesayangan dari kakak-kakaknya. Terlebih lagi ketika Yusuf menceritakan mimpinya kepada mereka, bahwa ikatan lumbung dari orang-orang lain sujud menyembah kepada dia. Bukan hanya itu saja, matahari, bulan, dan 11 bintang pun sujud menyembah kepada Yusuf. Hal ini membuat kakak-kakak Yusuf marah dan mereka berkata, "Haruskah kami pun menyembah kepadamu?" Selanjutnya adik-adik, suatu hari Bapak Yakub meminta Yusuf untuk mengantarkan makanan untuk kakak-kakaknya di ladang. Dari jauh kakak-kakaknya melihat, lihatlah si pemimpi datang. Dan mereka merencanakan suatu hal yang tidak baik untuk Yusuf. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kosong. Dan bukan hanya itu saja adik-adik. Yusuf dijual kepada pedagang yang dalam perjalanan ke Mesir. Kasihan sekali ya adik-adik. Dan sesampainya di Mesir, Yusuf dijual kembali menjadi budak. Dan dia menjadi budak seorang pejabat di Mesir yang bernama Potifar. Adik-adik, apa yang terjadi? Hal yang tidak menyenangkan pun kembali terjadi kepada Yusuf. Yusuf kembali dimasukkan ke dalam penjara karena dia difitnah oleh istri Potifar. Sangat sedih adik-adik ya. Rentetan segala hal yang tidak menyenangkan terjadi kepada Yusuf. Tetapi di dalam penjara adik-adik, Yusuf dikenal sebagai orang yang bijaksana. Karena dia dapat mengartikan mimpi dari setiap orang. Sampai pada suatu hari, dia diminta untuk mengartikan
mimpi dari Fir'aun. Siapakah Fir'aun? Fir'aun adalah raja Mesir, orang yang berkuasa untuk bangsa Mesir pada saat itu. Yusuf dapat mengartikan mimpi dari Fir'aun, dan bukan hanya dapat mengartikan, tetapi dia pun memberikan jalan keluarnya, bagaimana cara untuk mengatasi masa kesukaran yang akan mereka hadapi. Yusuf berkata, kita akan siapkan makanan. Jadi pada saat masa kesukaran itu terjadi, makanan akan tetap berlimpah bagi bangsa kita. Karena hal tersebut, puji bagi nama Tuhan adik-adik, Yusuf diangkat menjadi orang kepercayaan dari Fir'aun. Dan adik-adik, apa yang terjadi? Hal yang tidak disangka-sangka, saudara-saudara Yusuf yang waktu itu memiliki rencana yang tidak baik untuk dia, datang ke Mesir untuk membeli makanan. Yusuf mengenali mereka loh adik-adik. Apakah Yusuf menyimpan dendam kepada mereka? Apakah Yusuf menaruh benci kepada mereka? Puji bagi nama Tuhan adik-adik. Hal itu tidak dilakukan oleh Yusuf. Karena Yusuf berpikir, hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi kepada dia merupakan bagian dari rencana baiknya Tuhan yang diterima oleh Yusuf. Yusuf tetap fokus, Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Jadi adik-adik, melalui kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini, kembali kita diingatkan, tetap percaya dan fokus akan janji-janji Tuhan. Karena kenapa? Kita memiliki Allah, kita memiliki Tuhan yang setia dan tidak pernah akan lupa akan janji-janjinya. Jadi tetap semangat ya adik-adik mengikuti ibadahnya dan percaya selalu kepada Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan di bulan ini, Ayub 22 ayat 22. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Sekali lagi adik-adik, Ayub 22 ayat 22. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Akhirnya selesai. Bosan, kira-kira mau ngapain ya? Oh ya, aku mau gambar aja. Kakak lagi ngapain? Aku mau gambar. Ikutan dong. Boleh? Sini duduk. Oh iya, kakak tolong ambilin alat gambar aku dong. Ya. Ini? Makasih. Kalian bisa isi waktu luang kalian dengan berkreasi loh. Iya, kalian bisa isi waktu kalian selama pandemi biar gak bosan. Kita lanjut lagi. Dede gambar apa? Aku sih gambar komik. Oh, kalau aku gambar salib sama Alkitab. Oh, itu lucu ya. Itu juga bagus. Itu ceritanya tentang apa? Ini ceritanya tentang gereja setiap hari Minggu. Karena ini pandemi, jadi streaming lewat
Iya, betul banget. Akhirnya udah selesai. Ini loh teman-teman hasilnya. Bagus kan? Kalian harus tetap berkreasi ya walau di rumah saja. Dadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Lewikit. Natal sebentar lagi. Hooray! Natal tahun ini dirayakan secara live streaming dan via Zoom pada tanggal 11 Desember 2021 jam 5 sore di channel YouTube Lewi Ministry. Untuk adik-adik yang mau dapat hadiah Natal, jangan lupa untuk absen di ibadah Lewi Kids Online Service setiap minggunya. Ada tambahannya loh Kak Vivi. Ada lagi. Buat adik-adik yang ingin dapat goodie bag Natal, caranya gampang Kak Vivi. Cukup minta tolong mama papa untuk foto saat adik-adik menyaksikan Natal Lewi Kids. Minta tolong ya mama papa untuk kirim hasil fotonya ke nomor WA di bawah ini. Ditunggu sampai tanggal 12 Desember jam 5 sore. Untuk papa mama yang mau menabur di ibadah Natal Lewi Kids, jangan lupa untuk mentransfer di rekening berikut ini. Buat mama papa yang ingin transfer, jangan lupa ya untuk memberikan kode 1 di belakang jumlah nominal. Ada yang spesial loh di Natal Lewi Kids tahun ini. Jadi jangan sampai ketinggalan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kembali lagi dengan Lewi Kids News bersama Kak Purnama. Kali ini news yang pertama, adik-adik yang sudah ikut ibadah jangan lupa absen yang ada di kolom description di bawah ini. Nah, adik-adik yang banyak absennya, ingat loh ada hadiah menarik di Natal ini. News kedua, adik-adik yang sudah mengikuti KUL, yuk mari tetap semangat ya dek. Nah, bagi adik-adik yang belum ikut KUL Kids, ini ada daftar KUL Kids di Lewi Kids. News ketiga, BRF. Buat adik-adik yang sudah rajin BRF, yuk join. Ada kita grup untuk BRF. Hubungi Kak Ulan atau Kak Indri. Nah, ini adalah jadwal BRF 1 minggu ke depan. News keempat, saatnya memberi. Nah adik-adik, buat adik-adik yang ingin memberikan persembahan, minta tolong mama dan papa ya untuk men-scan barcode berikut ini. Demikian news minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah, God bless you. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami sangat berterima kasih. Kalau kami memiliki Allah yang besar, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah melupakan kami. Allah yang selalu menepati setiap janji-janjinya, setiap rancangan-rancangan-Mu Tuhan yang berlaku di dalam setiap hidup kami. Tuhan membuat kami, Tuhan melihat Engkaulah Allah yang setia bagi kami. Berkati Tuhan adik-adik sekolah minggu kami.
Biarlah Tuhan Yesus, biarlah mereka bertumbuh di dalam iman kepadamu. Biarlah mereka bertumbuh Tuhan dan melihat bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya. Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup mereka. Biarlah Tuhan iman mereka selalu bertumbuh dan mengenal dan mengetahui Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Berkati kedua orang tua mereka ya Tuhan Yesus. Berkati setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Cukupkan Tuhan setiap biaya pendidikan yang mereka butuhkan. Biarlah Tuhan Yesus damai-Mu ada Tuhan bagi setiap keluarga dari adik-adik sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur kalau pada saat pandemi seperti ini kami masih bisa memuji dan menyembah-Mu. Kami masih bersyukur kasih dan penyertaan-Mu Tuhan masih ada untuk kami. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu. Berikan kami kekuatan, berikan kami terlebih lagi Tuhan hati yang mau melayani-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang telah Kau percayakan bagi kami, itu juga yang dapat kami berikan kepadamu. Mampukan kami ya Tuhan Yesus. Berkati gereja kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang telah Kau percayakan juga itu Tuhan. Biarlah gereja ini juga Tuhan dapat menjadikan saksi dan berkat-Mu. Berkati Tuhan Pak Niko, Pak Totong, Pak Dharma. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang telah Kau percayakan bagi mereka dapat Tuhan berjalan sesuai dengan turut kasih dan setia-Mu saja ya Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Damai-Mu ada Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Damai sejahtera-Mu Tuhan ada bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Pak Maruf Amin beserta jajaran para menterinya. Biarlah Tuhan Yesus, setiap hal-hal yang baik juga Tuhan terjadi bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati jiwa-jiwa yang terhilang daripada jalan-Mu. Berkati mereka yang membutuhkan jamahan kasih-Mu ya Tuhan. Mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang terkulai lemah. Kasih-Mu Tuhan ada bagi mereka. Kasih-Mu Tuhan nyata atas mereka. Biarlah Tuhan Yesus, damai sejahtera-Mu Tuhan ada bagi kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah syukur dan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita angkat tangan kita akan menerima berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima berkat Tuhan. Damai sejahtera, perlindungan dan berkat-berkat daripada Allah Bapa. Kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita semua mulai dari sekarang sampai kita menyongsong Tuhan kita Yesus Kristus di awan permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang telah menerima berkat Tuhan kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, ibadah kita selesai. Sampai bertemu kembali di ibadah online service minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.